Selamat pagi, sahabat renungan ceria dimanapun berada. Salam, puji syukur, kita patut panjatkan kehadirat Tuhan pada saat ini. Kalau kita masih menerima anugerah Tuhan, dapat menghirup udara, dan menikmati berkat Tuhan yang melimpah atas kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan. Hari ini kita kembali akan disapa dengan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Silahkan saudara semua membaca secara pribadi. Saya akan membacakan secara khusus ayat 20 sebagai dasar perenungan kita. Demikian sabda Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Tema yang kita angkat untuk bacaan kita adalah kemerdekaan sejati. Saudara, kalau beberapa hari yang lalu kita bersama bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75 tahun, dan bendera merah putih kembali dikibarkan. Ini merupakan berkat yang patut kita syukuri dan kita akui bahwa Allah berperan di dalamnya, bahwa bangsa kita layak untuk merdeka. Apakah betul-betul bangsa kita sudah merdeka? Jawabannya tentu ya, karena sudah bebas dari penjajahan secara fisik. Namun jika kita kaji lebih dalam bagaimana kehidupan berbangsa, berpolitik, bahkan ekonomi, sosial, serta kepercayaan di dalam bangsa ini masih menimbulkan banyak pertanyaan tentang kemerdekaan yang sebenarnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggapai kemerdekaan sejati melalui perjalanan kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya. Yang pertama, kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah sang pemberi kemerdekaan. Melalui dimampukannya setiap pribadi atau bangsa menghadapi penjajahan atau masa sulit yang sedang dihadapi dan dijalaninya. Dengan tidak putus asa dan adanya sebuah usaha yang terus disertai dengan doa dan permohonan kepada Tuhan. Artinya sebuah hubungan yang intim dengan Tuhanlah yang akan memampukan setiap orang menjalani dan menghadapi masa sulit yang sedang terjadi. Seperti Yusuf yang tidak mencari alasan untuk meninggalkan Tuhan meskipun hidup dalam kesulitan dan di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, karena ia memahami panggilan Tuhan atas hidupnya. Lalu yang kedua, untuk menggapai kemerdekaan yang sejati, bahwa kemerdekaan sudut pandang atau cara berpikir yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya sangat terbalik, bahkan bertolak belakang. Dosa masa lalu selalu mengintimidasi saudara-saudara Yusuf. Berbeda dengan Yusuf yang telah melepas dan memberi pengampunan secara total kepada saudaranya, sehingga ia mampu berkata, manusia atau kalian mereka-rekakan yang jahat, namun Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yusuf mampu memiliki konsep seperti ini karena menjalani hidup bersama dengan Allah dan menyadari bahwa semua yang ia alami adalah proses yang Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkannya.
Demikian juga dengan kita orang percaya masa kini yang sudah menyelesaikan semua masa lalu kita ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Namun kadangkala kita masih tergoda dan diintimidasi oleh masa lalu kita. Mari kita belajar kepada Yusuf bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus sudah menyelesaikan semua masa lalu kita. Maka jalanilah hidup ini bersama Yesus seperti apapun beban hidup kita. Sebab firman-Nya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari bawa pikiran kita kepada Tuhan dan ikuti cara pandang Tuhan Allah dalam menjalani kehidupan ini, agar benar-benar memiliki kemerdekaan dan menjalani kehidupan ini. Lalu yang ketiga, bahwa kemerdekaan yang sejati adalah sebuah kemerdekaan dalam bertindak. Maksudnya adalah karena hidupnya dipimpin oleh Tuhan, maka Yusuf juga mampu mengampuni semua saudara-saudaranya, bahkan tindakannya tidak tanggung-tanggung. Selain pengampunan tanpa syarat, ia menjamin kehidupan keluarga besarnya dengan memberi tempat tinggal, bahkan makanan sesuai dengan keperluan mereka. Begitu juga pengampunan yang Yesus berikan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya tanpa syarat. Bahkan jaminannya adalah kekekalan. Kalau Yusuf mampu memerdekakan saudara-saudaranya dengan sudut pandang yang begitu indah, kita hendaknya demikian sebagai orang percaya, agar menghadirkan kemerdekaan yang sejati karena kita telah dimerdekakan. Dan kalau masih ada yang belum mengalami kemerdekaan sejati dalam hidup, mari belajar melalui kehidupan Yusuf dan sikap hidupnya, bahwa kemerdekaan adalah anugerah yang direspon melalui usaha dan doa. Senantiasa berpikir positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak terlepas dari pantauan Allah, dan Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ampunilah dengan total dan tanpa syarat setiap orang yang pernah melukai kita. Berilah dengan maksimal bagi orang yang mungkin pernah merugikan bahkan membahayakan kita ketika mereka membutuhkan. Itulah 3 hal mengenai kemerdekaan sejati. Dan teruslah kita sebagai murid Kristus bertindaklah dan hadirkanlah damai di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, dan kehadiran kita dapat dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dengan kita. Selamat beraktivitas dan teruslah semangat. Tuhan memberkati. Amin.